Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam bersama saya Pak Edin. Oke anak-anak, sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama-sama. Silakan. Oke anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kegigihan dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Dalam pembahasan ini kita sudah membagi 4 dalam peta konsep, yaitu asal-usul dinasti Abbasiyah, yang kedua sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, dan yang ketiga periodisasi kekhalifahan dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Dan pembahasan yang pertama yaitu asal-usul Bani Abbasiyah. Secara singkat asal-usul Bani Abbasiyah yaitu nama Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan yang diberikan kepadanya dari anak dan cucu beliau yang berhasil membangun sebuah pemerintahan Islam, yaitu Daulah Islamiyah Abbasiyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir dan pemerintahan Islam berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah, mereka mengubah sistem peralihan kekuasaan Islam yang demokratis menjadi dinasti turun-menurun, dan keluarga Bani Hashim merasa yang paling banyak dirugikan. Atas alasan itulah beberapa tokoh dari Bani Abbas, keturunan Abbas, sangat berambisi untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah berdiri melalui proses yang amat panjang dan berliku. Sebuah dinasti Umayyah digulingkan. Bani Abbas telah memposisikan diri sebagai oposisi yang menyebarkan propaganda anti pemerintahan Bani Umayyah. Setelah salah seorang keluarga Bani Abbas bernama Ali bin Abbas sangat berambisi merebut kekuasaan dari penguasa Bani Umayyah, Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Bani Umayyah kepada masyarakat luas. Cita-cita Ali bin Abdullah selanjutnya diteruskan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Karena usahanya yang amat gigih dan mendapat dukungan dari kalangan luas, terutama yang merasa kecewa dengan Bani Umayyah, Ibrahim dapat menguasai wilayah Kufah, wilayah Basrah, Mekah, dan Madinah. Nah, itu sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke, itu tadi untuk periode yang ketiga. Sekarang yang periode Abbasiyah yang keempat, yaitu berlangsung sekitar 164 tahun. Periode ini kekuasaan berada di bawah kendali kaum Saljuk dari Turki. Kehadiran Saljuk di Baghdad sebenarnya atas undangan khalifah untuk menghilangkan pengaruh dari Bani Buaihi. Puncak pengaruh kaum Saljuk terhadap kekhalifahan Bani Abbas dimulai tahun 510 Hijriah atau 1116 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pemimpin dinasti Abbasiyah pada periode ini diantaranya sebagai berikut. Dari keempat periode ini, dinasti Abbasiyah melahirkan 37 orang khalifah. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor-faktor penyebab kemajuan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti dengan usia terpanjang dalam perjalanan sejarah peradaban Islam.
Faktor-faktor penyebab kemajuan adalah keberhasilan dua khalifah awal, Abu Abbas dan Al-Mansur, dalam meletakkan pondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Keberhasilan keduanya telah mendorong pemerintahan pada masanya, dan masa-masa pemerintahan selanjutnya di periode awal mencapai stabilitas politik dan kehidupan masyarakat. Dinasti ini berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Umayyah sehingga mampu menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Terbentuknya persatuan yang kuat antara para khalifah dan ilmuwan, pada umarok dan ulama dan sebagainya, dan kecintaan mereka dalam mengambil ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Terjadi asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode awal kekhalifahan sudah terbentuk tentara yang profesional, yaitu satuan militer yang diorganisasikan dengan baik sehingga hanya loyal pada kerajaan atau dinasti tersebut, bukan pada suku atau golongan yang ada. Nah, itu tadi faktor-faktor penyebab kemajuan dinasti Abbasiyah. Berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama, hubud dunia atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia daripada penguasa-penguasa dinasti Abbasiyah. Kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode awal mendorong terwujudnya kemakmuran dan hidup mewah kalangan penguasa. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan sebenarnya telah dimulai sejak masa Khalifah Al-Ma'mun Al-Amin. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu yang pertama, banyaknya pemberontakan. Nah, setelah periode kedua kekhalifahan, para penguasa dinasti Abbasiyah tidak sekuat pada para pendahulunya. Ditambah dengan kebijakan yang lebih mementingkan pembinaan kebudayaan dan peradaban, mengakibatkan banyak provinsi-provinsi tidak mendapat perhatian. Faktor eksternal yang kedua yaitu dominasi bangsa Turki. Kekuasaan militer dinasti Abbasiyah sejak abad ke-9 Hijriah yang mengalami kemunduran membuat para khalifah menggunakan jasa-jasa tentara Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Dominasi yang ketiga, faktor eksternal yang ketiga yaitu dominasi bangsa Persia. Mereka adalah Bani Buwayhi, para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Demikianlah tadi uraian pembahasan pada kekhalifahan Bani Abbasiyah, dan dapat kita rangkum dalam satu rangkuman, yaitu dinasti Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi setelah mereka menggulingkan daulah Umayyah di Damaskus. Dan rangkuman yang kedua yaitu dinasti ini disebut Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Abbas Ash-Shafah. Dan rangkuman yang ketiga yang dapat kita rangkum yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam mendirikan dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Ali, Abu Abbas Ash-Shafah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Dan yang terakhir yaitu keberadaan dinasti Abbasiyah berlangsung sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Coba untuk tugas bagi anak-anak menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dari Bani Abbasiyah. Silakan dikerjakan
eh, berdasarkan kelompok masing-masing.